Akhir-akhir ini, banjir sering terjadi akibat dari kondisi alam yang tak terduga. Contohnya, seperti banjir rob yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Kejadian ini juga pernah terjadi di Kalimantan Timur, tepatnya di Pantai Nelayan, Kota Balikpapan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait mitigasi bencana kelautan, yaitu bencana banjir rob yang terjadi di Pantai Nelayan Manggar, Balikpapan. Lokasi dari Pantai Nelayan sendiri terdapat di Jalan Lumba-Lumba, RT 52, Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis-jenis bencana alam yang pernah terjadi. Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, letusan gunung api. Yang ketiga, tsunami. Yang keempat, tanah longsor, dan lain-lain. Pengertian banjir ROB adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai ataupun daratan di pesisir pantai. Banjir ROB secara khusus diartikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh air laut yang mengenangi daratan yang lebih rendah. Tetapi sebenarnya tidak terbatas pada banjir yang mengalir ke laut, yang hasilnya akan mengakibatkan air tertahan dalam waktu yang relatif lama. Di daratan pesisir pantai, fenomena ini berpacu oleh kondisi pasang naik air laut di waktu-waktu tertentu. Permasalahan banjir ROB merupakan permasalahan serius yang dihadapi beberapa wilayah pesisir di Indonesia, seperti pesisir Balikpapan, Kalimantan Timur. Penyebab utama banjir ROB adalah pasang maksimum air laut yang terjadi karena faktor astronomis yang dihasilkan oleh gravitasi bulan dan matahari. Juga disebabkan oleh gelombang tinggi air laut oleh pengaruh angin, dan juga bisa disebabkan pula oleh gabungan antara faktor astronomis dan gelombang tinggi. Pengertian mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Ada 4 hal yang penting diperhatikan dalam mitigasi bencana, antara lain tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk setiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman antara kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta cara menyelamatkan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu, dan pengaturan. Penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Pertimbangan dalam menyusun program mitigasi khususnya di Indonesia antara lain: yang pertama, mitigasi bencana harus diintegrasikan dengan proses pembangunan. Yang kedua, fokusnya bukan hanya dalam mitigasi bencana tapi juga pendidikan pangan, tenaga kerja, perumahan, bahkan kebutuhan dasar lainnya. Yang ketiga, sinkron terhadap kondisi sosial, budaya, serta ekonomi setempat. Dan yang terakhir, dalam sektor informal ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan, menolong diri sendiri, dan membangun sendiri. Siklus penanggulangan bencana alam. Di setiap terjadinya bencana alam, ada sebuah tahapan untuk menanggulangi suatu bencana yang disebut sebagai siklus penanggulangan bencana alam. Apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Nah, pertama, kita harus tahu dan pahami terlebih dahulu kenapa dinamakan siklus penanggulangan bencana. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, bencana alam ini terjadi tidak hanya sekali, melainkan secara periodik atau berulang-ulang. Seharusnya kita
bisa memprediksinya, tetapi karena ini berhubungan dengan alam, prediksi itu bisa tepat, bisa juga tidak. Maka dari itu, penanggulangan bencana alam pun harus dibuat dengan cermat dan juga bertahap. Nah, serangkaian itulah yang kemudian disebut sebagai siklus penanggulangan bencana alam yang memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tidak terjadinya bencana. Tahapan ini juga disebut sebagai tahap pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan keamanan menghadapi ancaman suatu bencana yang akan datang. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir rob yaitu dapat dengan pembuatan bendungan laut yang disertai dengan tidal gate atau pintu air yang berfungsi untuk mengatur pasang surutnya air laut di daerah muara. Nah, tujuan sistem ini adalah untuk mencegah dan mengurangi volume air laut masuk ke daratan. Nah, selain itu, pemerintah juga dapat membuat polder atau kolam yang menampung air rob. Polder-polder tersebut disediakan sedemikian rupa agar menjadi bagian dari drainase di daerah di mana terjadinya bencana banjir rob. Selain dua cara di atas, masih banyak lagi cara-cara penanggulangan banjir rob seperti membangun seawall di daerah pesisir untuk mencegah naiknya air laut ke permukaan daratan. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan tentang cara menanggulangi banjir rob di tahap di mana tidak terjadi bencana. Banjir ini biasanya terjadi pada waktu tertentu, sehingga kita harus terus menjaga alam dan menerapkan teknologi yang dapat mencegah banjir rob terjadi. Kemudian selanjutnya ada situasi terdapat potensi bencana. Ini sama seperti dengan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana banjir erobi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai keadaan siap siaga, berasal dari kata dasar siap siaga yang berarti siap untuk digunakan atau untuk bertindak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna, dan berdaya. Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kemudian kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Kemudian ada namanya faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan. Menurut Santon, tahun 2006, dimensi kesiapsiagaan bencana meliputi penilaian bencana, kemudian manajemen, arahan, dan koordinasi. Kemudian ada respon, perencanaan, dan kesepakatan secara formal dan informal. Kemudian dukungan sumber daya. Kemudian selanjutnya ada fasilitas proteksi. Kemudian penanggulangan pengantar daruratan dan fungsi perbaikan serta inisiatif untuk pemulihan. Masing-masing dimensi memiliki jenis kegiatan yang disesuaikan dengan dimensi yang dimaksud. Kemudian selanjutnya ada upaya dilakukan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, yang pertama, mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. Kemudian yang kedua, pelatihan siaga, simulasi, geladi, teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana. Contohnya seperti SAR, sosial, kesehatan, prasarana, dan pekerjaan umum. Kemudian yang ketiga, inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan. Kemudian yang keempat ada penyiapan, dukungan, dan mobilisasi sumber daya atau logistik seperti penyediaan makanan.
Kemudian yang kelima, menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang tepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan. Kemudian selanjutnya ada kesiapsiagaan dan menghadapi banjir ROB. Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya banjir ROB, meliputi yang pertama, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan atau informasi-informasi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah berkaitan dengan masalah banjir ROB. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pemantauan lokasi-lokasi rawan kritis secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, optimasi pengoperasian prasarana dan sarana. Kemudian yang keempat yaitu menyebarluaskan informasi daerah rawan banjir, ancaman bahaya dan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dan manajemen pengendalian banjir dengan menyiapkan dukungan sumber daya yang diperlukan dan berorientasi kepada pemotivasian individu dalam masyarakat setempat agar selalu siap sedia mengendalikan ancaman bahaya. Kemudian persiapan evakuasi lokasi yang lebih aman. Kemudian ada menyediakan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat seperti karung plastik, kemudian berojong kawat, kemudian material yang isinya seperti pasir, batu, dan disediakan pada lokasi yang diperkirakan rawan atau kritis. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan peralatan berat seperti ekskavator, truk, dan bulldozer. Baik, kemudian adapun pada saat terjadi bencana itu perlu dilakukannya tanggap darurat bencana. Yang di sini tanggap darurat bencana adalah mempunyai pengertian serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Untuk apa saja yang dilakukan tanggap darurat bencana pada saat terjadinya bencana banjir ROB itu sendiri? Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, melakukan atau mengadakan posko pengungsian di sekitar area bencana, seperti membuat posko aula yang fungsinya itu adalah sebagai tempat tinggal sementara bagi para korban yang terkena bencana. Dan untuk aula ini nanti ditempatkan di dekat terjadinya bencana tersebut. Selanjutnya untuk poin kedua itu melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah. Itu melalui upaya yang pertama, melakukan pencarian dan penyelamatan korban di area sekitar bencana agar para korban bisa segera diselamatkan dari bencana tersebut. Lalu yang kedua itu ada pertolongan darurat dan evakuasi korban. Untuk poin terakhir itu memenuhi kebutuhan dasar untuk para korban selama beberapa hari kemudian. Yang perlu disiapkan untuk beberapa hari kemudian itu ada obat-obatan, makanan, bisa makanan ringan, makanan berat, lalu ada air bersih dan minuman.
Yang keenam adalah setelah terjadi bencana. Setelah terjadi bencana di mana ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah membangun kembali fasilitas-fasilitas yang telah rusak. Contohnya seperti perbaikan rumah warga dan mengkoordinasi atau mengevaluasi seperti apa yang terjadi pada saat bencana. Untuk rehabilitasi tersendiri itu mempunyai tugas melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana. Yang kedua, melaksanakan perbaikan prasarana dan prasarana umum. Memberikan bantuan perbaikan rumah untuk masyarakat. Melaksanakan pelayanan kesehatan publik. Contohnya dengan mengecek kesehatan masyarakat. Selanjutnya melaksanakan rekonsiliasi konflik. Selanjutnya melaksanakan pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, serta fungsi pemerintahan serta pelayanan publik. Selanjutnya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi. Yang kedua ada rekonstruksi. Rekonstruksi sendiri itu ialah gunanya adalah membangun kembali fasilitas-fasilitas umum yang telah tidak bisa digunakan, seperti membangun kembali, membuat perencanaan untuk pembangunan kembali supaya dapat dinikmati fasilitasnya. Seksi rekonstruksi tersendiri mempunyai tugas yang pertama, melaksanakan pembangunan kembali, mulai dari desain sampai ke pembangunan kembali. Yang kedua, perbaikan lingkungan masyarakat atau mengevaluasi seperti apa ke depannya untuk menanggulangi bencana. Yang ketiga, membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Yang keempat, melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik dan tahan bencana. Selanjutnya, mendorong partisipasi dan peran lembaga organisasi kemasyarakatan supaya lebih peka terhadap bencana-bencana alam yang akan terjadi. Selanjutnya, meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, meningkatkan fungsi pelayanan publik dan meningkatkan pelayanan utama masyarakat. Rehabilitasi dan konstruksi ini sangat penting. Gunanya ialah untuk membantu pelayanan-pelayanan pada saat terjadi bencana atau sebelum